Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa semuanya. Jumpa lagi kita pada materi sosiologi part kedua untuk kelas 10 SMA. Jadi kemarin pada part 1 kita sudah mempelajari sosiologi tentang konsep. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu bagaimana sosiologi dalam hal ciri-cirinya. Jadi dalam ciri-ciri ilmu sosiologi terdapat beberapa hal yang mengatakan kalau sosiologi itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Artinya apa? Artinya bisa sebuah ilmu tersebut diidentifikasi atau dibedakan atau dilihat bagaimana perbedaan-perbedaannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga dia bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang layak untuk dipelajari dan dilakukan pengembangan penelitian. Yang pertama, sosiologi itu bersifat empiris. Apa itu empiris? Empiris itu adalah sosiologi tersebut didasarkan pemahamannya melalui bukti dan fakta. Fakta di sini apa maksudnya? Fakta yang bisa dibuktikan, fakta yang bisa diukur, fakta yang bisa dilihat dan tidak bersifat khayalan. Artinya dia sangat real sekali, bukan bersifat spekulatif. Contoh, yang real itu agama merupakan sebuah realita sosial. Jelas siapa orangnya, seperti apa bentuk ibadahnya, seperti apa cara masyarakat melakukan norma-norma serta nilai-nilainya, seperti apa bentuk rumah ibadahnya, jelas, real. Yang spekulatif atau yang tidak real itu apa? Misalnya kayak setan atau hantu atau jin, itu tidak real. Tidak bisa kita lihat bagaimana bentuknya, ditemukannya secara langsung, seperti apa kelakuannya, tidak bisa kita temukan. Artinya tidak bisa dilacak oleh ilmu pengetahuan modern. Jadi sosiologi tersebut salah satu ciri-ciri pertama sebagai ilmu pengetahuan, dia bersifat empiris atau berdasarkan fakta-fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu pertama yang perlu kita pahami. Jadi bukan yang bersifat khayalan. Yang kedua, sosiologi itu bersifat teoritis. Jadi dia dalam hal melakukan sebuah pemahaman, ada teori-teori yang didasarkan dalam membentuk sebuah definisi. Misalnya, dalam hal sederhana, dalam sebuah interaksi sosial, contohnya, ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain yang bersifat positif, besar kemungkinan orang tersebut akan membalas interaksi kita juga dan bersifat positif juga. Itu bersifat teorinya dalam hal konsep interaksi sosial. Itu hal yang sangat sederhana sekali contohnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk, apa itu teori? Setelah berdasarkan contoh yang saya berikan tadi, kita masuk definisi pemahaman sederhananya. Apa itu teori? Teori adalah dua proposisi yang berbeda yang mempunyai hubungan sebab akibat serta
bisa dibuktikan secara empiris. Nah, itulah yang disebut dengan teori. Jadi fenomena-fenomena apapun dalam masyarakat ada teori-teori sosialnya yang membuat kita mampu menganalisa fenomena tersebut lebih dalam. Dan teori tersebut ada observasi-observasi atau pembuktian-pembuktian yang nyata di lapangan. Seperti yang contoh kita berikan tadi, jika kita buat baik, maka orang akan membuat baik pula sama kita. Itu contoh sederhananya ya. Apalagi teori misalnya. Kalau teori tentang sikap dan perilaku. Salah satu teori tentang perilaku sosial dikatakan, jika kita menerima satu bantuan dari seseorang, maka besar kemungkinan orang tersebut akan mempunyai maksud dan tujuan serta kepentingan dari bantuan yang dia berikan. Itu salah satu teori yang berlaku. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah teori itu pasti atau tidak? Teori tidak bisa dikatakan pasti. Yang bisa dikatakan pasti itu adalah hukum. Jadi kalau teori itu ada bisa benar, ada bisa salah. Namun setiap teori yang dibuktikan semuanya berasal dari sebuah observasi di lapangan. Misalnya seperti yang kita contohkan tadi, ketika kita berbuat baik sama orang, dalam sebuah teorinya orang tersebut akan berbuat baik pula sama kita. Namun kenyataannya banyak ketika kita berbuat baik sama orang, orang belum tentu berbuat baik pula sama kita. Nah, artinya ada teori-teori tersebut yang tidak bersifat final dan perlu pengembangan lebih lanjut. Itu kira ya. Jadi teori yang kedua adalah teori bersifat teoritis ciri-cirinya. Yang ketiga, sosiologi itu mempunyai ciri-ciri kumulatif. Ciri-ciri yang ketiga bersifat kumulatif. Apa itu kumulatif? Artinya teori-teori yang sudah ada tadi dikembangkan lagi lebih lanjut, kemudian diperluas serta dipertajam pemahamannya. Misalnya, ketika kita mengatakan sebuah teori perilaku, orang akan bersikap baik sama kita jika kita bersikap baik pula sama mereka. Itu teori awalnya. Dikembangkan lagi lebih lanjut. Oh, belum tentu. Ternyata ketika orang bersikap baik tersebut, ada faktor-faktor tertentu yang mendasari dia dalam bersikap baik tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya ada beberapa hal, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu tergantung pengembangan dari peneliti itu sendiri. Artinya teori yang telah ada tersebut dikembangkan lagi lebih lanjut, diolah lagi lebih dalam, serta dianalisa lagi lebih kuat. Itu bersifat kumulatif. Jadi teori-teori yang telah ada tersebut disempurnakan. Misalnya kalau kita secara lebih luas lagi tentang teori sosial dalam hal teori konflik, itu banyak kali tokoh-tokohnya. Kata Marx, konflik itu terjadi karena pertentangan kelas. Kata Dahrendorf, oh tidak, konflik itu terjadi karena adanya benturan kepentingan. Kata Koser, oh tidak, konflik itu tidak hanya kepentingan saja. Ternyata konflik itu ada yang perlu dilakukan untuk bersifat membangun. Itu contoh seperti itu. Jadi hal-hal yang bersifat dasar tadi dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai suatu kesempurnaan dalam sebuah teori tersebut, sehingga pada ujungnya diakui dan diterima secara luas di masyarakat. Itu bersifat kumulatif. Yang terakhir, sosiologi itu bersifat non etis. Jadi ciri yang keempatnya adalah bersifat non etis. Jadi sebuah
pemahaman sosiologi tidak boleh bersifat subjektif, artinya dia bebas nilai. Bebas nilai di sini dimaksud ketika ada suatu fenomena tertentu, seorang ilmuwan sosiologi atau disebut juga dengan sosiolog hanya boleh memberikan pemahaman tentang realita yang ada. Tidak ada penilaian ini baik, ini buruk, tidak ada seperti itu. Misalnya ketika dia meneliti sebuah fenomena pelacur atau rumah bordir, dia tidak boleh menyalahkan orang yang bekerja di sana, ini salah menurut agama Islam, ini tidak boleh, ini merupakan penyakit masyarakat, tidak boleh seperti itu. Artinya dia hanya boleh mengatakan fenomena ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, penyebabnya ini. Fenomena seperti ini kenapa terjadi, ini yang melatar belakanginya. Apa solusi-solusinya untuk mengatasinya? Dan bagaimana pengembangan lebih lanjut? Bagaimana cara serta peran pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Nah, hanya pada tahap seperti itu saja. Tidak boleh menghakimi suatu fenomena sosial. Artinya seorang sosiolog berusaha seobjektif mungkin dalam melihat suatu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin kalian sudah paham. Ternyata sosiologi itu ada 4 cirinya. Yang pertama yaitu bersifat empiris. Ingat, 1 empiris, yang kedua bersifat teoritis, yang ketiga bersifat kumulatif, yang keempat dia bersifat non etis. Jadi ada 4 ciri dalam sebuah pengetahuan sosiologi sebagai sebuah ilmu. Oke, begitu saja pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya, dan selamat untuk belajar ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.